Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, merdeka. Pemirsa Batam TV, Pesta Demokrasi Indonesia sudah berada di ambang gerbang. Hanya tinggal menunggu hitungan beberapa bulan saja lagi. Kalau tidak ada aral melintang, pada tanggal 14 Februari 2024 kita akan menyelenggarakan pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Setelah itu jeda sebentar, lalu kemudian disusul dengan Pilkada serentak 2024 di seluruh tanah air. Tentu saja sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk sama-sama mengawal pelaksanaan pemilu 2024 agar berjalan jurdil, damai, dan berkualitas. Nah, untuk itu selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berdialog mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana peran pers dalam menciptakan pemilu damai, jurdil, dan berkualitas. Nah, sudah hadir di studio bersama-sama saya tamu-tamu kita yang sangat istimewa. Mari kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah dari Dewan Pers, Bang Yadi Hendriana. Ya, makasih. Selamat pagi Bang Hendri. Gimana perjalanannya dari luar biasa, Jakarta ke Batam? Batam itu kan selalu menyimpan banyak kenangan. Wah, luar biasa. Tadi dalam perjalanan menuju studio Batam TV saya lihat BMKG itu. Cuaca berhujan sekarang. Oh, gitu. Di Batam memang sedang lebat-lebatnya hujan. Hujan investasi, amin. Hujan demonstrasi. Yang pertama wajib. Yang pertama wajib ya. Terima kasih sekali lagi Bang Yadi sudah menyempatkan hadir bersama-sama kita di sini. Kemudian tamu kita berikutnya adalah Kabid Humas Polda Kepri, Bang Zahwani Pandra Arsad. Betul Bang? Ya, betul sekali. Terima kasih. Selamat Bang. pagi, salam presisi. Salam presisi sudah hadir bersama-sama kita di tengah-tengah kesibukan beliau. Apalagi sudah beberapa hari ini kita disibukkan menyita perhatian ya Pak ya. Betul. Demonstrasi masyarakat kita di Rempang, dan di antara kesibukan itu Bang Pandra, kami memanggil beliau seperti itu di kalangan wartawan sudah mau hadir di sini. Terima kasih Bang Pandra. Dan tamu kita berikutnya adalah Kadis Kominfo Pemko Batam, Bang Rudi Panjaitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang paling akrab dengan pers gitu. Cuman kami biasanya memanggil Bang RP, Rudi Panjaitan. Karena kalau dipanggil Rudi, bisa-bisa yang menoleh Pak Wali Kota. Pers bersahabat bersama. Oke, pemirsa Batam TV, baiklah kita memulai dialog ini barangkali dengan mempersilahkan kepada narasumber kita untuk memberikan pandangan awal semacam abstraksi pemikiran dalam perspektif masing-masing. Kita mulai dulu dari Bang Yadi. Ya. Bang Yadi, bagaimana menurut Bang Yadi, karena beberapa bulan ke depan itu eskalasi dinamika sosiopolitik kita pasti akan meningkat tensinya, dan dinamika itu tentu saja tersaji, bisa dibaca, bisa dilihat dari pemberitaan pers. Nah, sebagai anggota Dewan Pers, bagaimana sebenarnya Bang Yadi melihat apa kontribusi ideal pers itu dalam mewujudkan pemilu yang damai, jurdil, dan berkualitas? Oke, makasih Bang. Mungkin saya akan beberapa hal juga, beberapa perspektif saya akan jelaskan bahwa pers itu sebetulnya menjadi jangkar utama dari proses demokrasi. Itu yang penting. Kenapa menjadi jangkar utama proses demokrasi? Demokrasi itu lahir pada tahun 1998 di Indonesia. Kemudian kebebasan pers ya, kemudian awalnya sampai ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Yeah. Nah, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu bukan hadiah untuk pers, tetapi hadiah untuk masyarakat, untuk publik. Kenapa? Dengan Undang-Undang Pers itu informasi bisa tersampaikan, masyarakat bisa bebas berekspresi, dan yang paling utama itu demokrasi bisa terjaga dengan baik. Siapa yang menjaga demokrasi? Pers. Itu punya tugas menjaga proses demokrasi berjalan dengan baik. Makanya pers itu diwajibkan dalam semua proses kontestasi politik, dia berperan sebagai wasit. Pers tidak boleh masuk ke gelanggang, dan pers harus menjaga proses demokrasi itu berjalan dengan baik dan benar, serta proses demokrasinya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki track record berintegritas tinggi.
dan track record baik. Itu adalah tugas dari pers, gitu kan. Pers memberikan guidance kepada publik bahwa calon-calon pemimpinnya ini. Itu adalah bagian dari outcome demokrasi. Nah, kemudian yang kedua, bahwa dalam perjalanan yang memang pers tidak mudah, karena dalam proses demokrasi 2 pemilu ke belakang, tahun 2014 dan 2019, kita paham situasi di masyarakat terpecah belah, kemudian ada kelompok A, kelompok B, kemudian pers juga terbawa oleh irama politik, dan ini adalah satu yang tidak boleh terjadi tahun 2024. Gitu. Ada perpecahan ini betul-betul kita harus selesaikan dengan baik. Di tahun 2024, saya yakin kualitas demokrasi akan meningkat, kemudian kualitas pers juga akan meningkat, akan kesadaran bagaimana mereka tidak dibawa oleh jurnalisme kepentingan. Jadi karena pers punya peran menjaga demokrasi dan mengawal proses demokrasi itu berjalan dengan baik, ya pers harus betul-betul berlaku adil, fair. Kemudian selain fair juga dia harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, Kode Etik Jurnalistik tahun 1940 tahun 99. Kira-kira itu. Iya, banyak sekali nih poin-poin yang menarik dari Bang Yadi, tapi kita simpan dulu Bang untuk dialog berikutnya. Tadi saya memberikan stabilo bahwa Bang Yadi sedikit menceritakan bahwa pemilu lalu itu kita dengan mudah terpolarisasi, ya, terbagi-bagi menjadi kubu-kubu yang ekstrim. Nah, sekarang saya ke Bang Pandra. Siap. Belajar dari pemilu yang sudah-sudah itu masyarakat dengan mudah terbelah, bahkan sampai ke titik-titik yang ekstrim. Nah, kira-kira apa antisipasi dari Polda Kepri, katakanlah, untuk menyiapkan mitigasi sistem untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran pemilu yang mungkin akan terjadi di pesta demokrasi kita 2024? Ya, baik, terima kasih Bang. Pada kesempatan ini kepada para pemirsa Batam TV, kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, dalam kita menyongsong ke depan dalam pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, dari mulai kita saat ini kira-kira 150 hari lebih lah ya kira-kira, kita mempersiapkan dalam rangka bagaimana situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat betul-betul terjaga harmonisasi ini. Tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sudah membentuk suatu rencana operasi yang kita sebut dengan rencana operasi Mantap Brata dalam rangka pemilihan Pilpres tahun 2000. Mantap Brata ini memang terpusat, artinya terpusat, kemudian juga akan dilaksanakan di 34 Polda seluruh Indonesia, di mana perkuatan-perkuatan ini baik itu di bidang preemptif, preventif maupun represif kita lakukan dalam rangka bagaimana stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan juga nantinya keamanan juga dapat terjaga. Apalagi kita berkaca pada 2 kali pesta demokrasi yang sudah dilakukan, tentu kita punya analisa dan evaluasi yang ada. Nah, di sini kita perlu adanya konsep di mana suatu kolaborasi ya dari fungsi dari akademisi juga sendiri, ada akademisi, kemudian para pengusaha itu sendiri, dari pebisnis kan juga, mereka kan juga akan melihat bagaimana pesta politik. Yang ketiga adalah bagaimana stakeholder daripada pemerintah yang kita sebut dengan 3 pilar tadi, dari pemerintahan pusat ya maupun pemerintahan daerah, termasuk Polri didukung oleh TNI dan juga stakeholder yang lain, termasuk juga para komunitas-komunitas ini yang tentunya mereka ini pasti banyak. Yang terakhir adalah peran media. Di sini media sangat betul-betul kita sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers ini adalah bagaimana kemerdekaan pers untuk dapat memberikan informasi yang cepat, informasi yang tepat dan akurat. Apalagi saat ini kita di era digital, di era keterbukaan informasi publik, semua orang akan melihat. Dan ini yang kita katakan bahwa strategi Polri saat ini ada yang namanya kita sebut dengan cooling system. Nah, cooling system ini dari para stakeholder, termasuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua tokoh pemuda, semua lapisan masyarakat tentu akan bisa melakukan suatu pandangan supaya orang tidak akan cepat ya merasa terbawa emosinya dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut dengan bagaimana memitigasi, kita melakukan upaya-upaya preemptif, preventif, dan upaya represif itu nanti kita lakukan sebagai upaya yang terakhir. Tetapi semuanya bagaimana masyarakat Indonesia dengan jumlah yang juga tidak akan seimbang dengan jumlah kami sebagai anggota Polri, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, tentu kami di sini ada problem solver, melakukan pemecahan permasalahan sosial yang tengah kita hadapi. Ya, tentunya kita berharap situasi politik tetap harus bisa terjaga dengan situasi keamanan juga, yang terutama bagaimana orang akan merasa aman, nyaman, tertib, ya tentunya sejuk, dan tentunya
pemilu dapat berjalan dengan lancar. Begitu, terakhirnya adalah kita bisa rame-rame ke TPS. Itu partisipasi para pemilih yang juga nantinya juga sangat diharapkan. Itulah keberhasilan dalam pesta demokrasi seperti itu, dan kami wajib melakukan pengamanan itu. Begitu, Bang. Melaksanakan pemilu dengan gembira. Betul sekali. Dengan hati yang sehat. Amin. Nah, sekarang saya mau ke Bang Rudi nih, Bang. Problemnya adalah dari pemilu ke pemilu itu partisipasi pemilih masyarakat Batam itu cenderung stagnan, Bang. Ya. Kalau tidak boleh dikatakan buruk ya. Pada pemilu lalu misalnya itu tingkat partisipasi kita hanya 52%. Pemilu sebelumnya bahkan lebih parah ya. Di bawah itu 48 atau 49% yang datang ke TPS. Nah, bagaimana, apa upaya yang sudah dilakukan Diskominfo katakanlah untuk mendiseminasi, menyebarkan informasi yang sehat untuk mengajak masyarakat agar bersama-sama lebih ramai lagi datang ke TPS? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau Bang Ramon Damora itu sudah turun tangan, sudah selesai. Itu untuk tingkat Kepri, Pak. Bang Yadi untuk seluruh Indonesia selesai. Jadi terkait tadi yang disampaikan, partnership is the best way. Jadi sebetulnya kemitraan itu merupakan hal terbaik sebetulnya, termasuklah kemitraan dengan teman-teman pers. Bagaimana kita menghadirkan informasi itu sampai ke masyarakat. Nah, secara mitigasi warga Kota Batam yang ada di 12 kecamatan, kita bisa melihat memang dalam kantong-kantong tertentu ada pola masyarakat ini yang sifatnya dia rutinitas pekerjaannya sangat tinggi, Pak. Jadi itu memang sebetulnya sudah terdata dia sebagai pemilih. Dan ternyata pada saat hari pemilihan itu mereka memilih yang kegiatan lain. Nah, jadi dari pagi ternyata sudah disusun. Nah, inilah mungkin kita melalui perangkat kita yang ada di bawah. Pertama itu yang partner pertama itu adalah teman-teman media, Pak Yadi. Itu yang tak bisa kita meninggalkan itu. Yang kedua ada perangkat-perangkat kita yang ada di bawah, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT RW. Bahkan mungkin teman-teman yang ada di garda terdepan untuk menyampaikan bahwa pemilu itu adalah sebuah kesempatan untuk kita menghadirkan masa depan yang lebih baik. Nah, ini yang perlu kita sampaikan secara terus-menerus, menyampaikan bahwa betapa pentingnya penyampaian hak suara itu dengan sebaik-baiknya karena sudah dijamin undang-undang. Dan semua upaya-upaya yang kita berikan itu, kalaulah itu sudah sampai kepada pemilih, mereka menyadari karena aspek kesadaran yang nomor utama, mereka akan datang secara sukarela. Makanya mungkin kita lihat dari 2 kali penyelenggaraan itu, dari jam mulai dibuka TPS sampai ke jam 10 itu partisipasinya cukup tinggi. Nah, setelah itu sudah menyesuaikan, sudah hampir mungkin ada perpindahan dari satu daerah ke daerah lain yang tidak terakomodasi di satu kawasan tertentu, itu baru pindah ke daerah lain. Itu yang selama ini sudah terjadi. Nah, bagaimana kita ke depan? Tentu dengan mitigasi tadi yang kita sampaikan, informasi yang disampaikan oleh seluruh penyelenggara pemilu secara baik diterima oleh masyarakat, tentu itu dengan kesadaran yang positif itu bisa dilaksanakan. Itulah upaya-upaya kita selama ini, memberdayakan, empowering seluruh potensi-potensi yang ada di lingkungan masyarakat kita yang ada. Karena memang strukturnya sudah ada, termasuk dengan teman-teman kepolisian dalam hal pengamanan pemilu, struktur itu sudah ada, tinggal kita bagaimana partnership-nya. Jadi kemitraan itu bisa berjalan simultan sehingga maksimal hasilnya. Itu Bang Ramon. Kalau hasilnya Bang Ramon sudah turun, Bang Yadi sudah turun, sebetulnya itu sudah tersampaikan masyarakat. Itu. Ya Bang Yadi, banyak harapan ini terhadap pers. Jadi Bang Pandra, Bang Rudi juga memberikan semacam harapan yang besar kepada kita. Tadi Bang Yadi sudah menyinggung bahwa memang satu sisi pers itu diminta untuk memberikan pendidikan politik. Bagaimana kita membantu masyarakat untuk menjatuhkan pilihan terbaiknya kepada calon-calon yang akan dia dukung. Tapi pada sisi lain, pers diminta untuk berjarak. Pers diminta untuk berjarak dengan pemilihan, tidak boleh terlibat secara langsung untuk menjaga netralitas pers ini. Nah, ini netralitas ini masih merupakan wilayah yang abu-abu. Saya masih ingat Bill Kovac itu, Bang. Dulu kita awal-awal jadi wartawan kita pasti belajar itu. Bill Kovac bilang netralitas itu racun dalam demokrasi katanya.
Kalau Dewan Pers bagaimana, Mas? Karena memandang dewan netralitas itu sebenarnya konsep idealnya seperti apa sih? Ya sebetulnya netralitas itu bukan dari prinsip pers. Gitu kan. Pers itu memang tidak dituntut untuk netral, tapi dia harus berpihak. Nah, keberpihakannya kemana pertanyaannya? Keberpihakan pers itu sama dua hal. Pertama itu pada kebenaran, kemudian yang kedua itu publik. Nah, itu dua keberpihakan itu yang penting. Nah, bukan pada keberpihakan terhadap preferensi politik. Kalau dalam konteksnya preferensi politik, itu jelas pers itu harus dalam posisi netral atau berimbang. Gitu kan. Nah, itu yang penting. Nah, kita ingat bahwa pers itu di negara demokrasi adalah core estate atau pilar demokrasi yang keempat. Ini penting banget. Kenapa? Kita memiliki guidance utama seperti apa ketika pers meliput dalam kontestasi politik. Bagaimana kebeimbangan itu dipelihara, bagaimana independensi itu betul-betul dilihat, kemudian dan bagaimana semua proses-proses peliputan, proses-proses penayangan dan distribusi konten itu dikontrol dengan baik supaya terjaga pers sebagai instrumen dari penjaga demokrasi. Itu yang paling penting yang disampaikan. Kalau dilihat dari posisi gitu kan, pengalaman dua pemilu yang lalu itu kita udah mendapatkan banyak poin. Polisi dan TNI itu menjalankan peran yang sangat baik di situ, dan di saat terjadi kericuhan, kerusuhan dan lain-lain yang akan memecah belah bangsa, justru TNI Polri itu memiliki poin yang penting. Begitu juga dengan pemerintah, kita sudah melalui fase ini. Nah, fase ini adalah fase monumental yang strategis dan bisa menjadi pelajaran kita ke depan seperti apa. Gitu. Tapi rasanya kurang fair juga kalau kita tidak bicara netralitas Polri dan ASN ini. Baru di gimana nih? Karena jadi ASN ini serba sulit sekarang. Kalau tidak mendukung, nanti begitu setelah pesta pilkada misalnya, yang tidak mendukung itu nggak dapat tempat. Tapi kalau mendukung, akhirnya berabe kan. Sementara diminta untuk netral. Baru di gimana tanggapannya? Netralitas ASN nih? Ya ada dibilang kura-kura dalam perahu. Banyak yang baru dia kayak gitu. Jadi ya memang terima kasih Bang Ramon dan Bang Yadi. ASN sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah jelas memang seperti di dalam kaca. Kita dari sisi manapun kita sudah dipelototin dari manapun, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk netral dalam artian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang sudah ada. Itu sebetulnya SOP kita bagaimana mendukung penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan itu tadi. Ada yang langsung berkaitan, kan ada Kesbangpol kita di sana untuk memfasilitasi bagaimana seluruh peserta pemilu itu bisa ikut dalam kontestasi ini. Ada pembinaan partai politik dan lain-lain lah yang ada di sana. Satpol PP, bagaimana kita meletakkan personel itu untuk bisa mendukung penyelenggaraan pada saat pemilihan, sebelum, pada saat maupun setelah. Dan ada juga di Linmas kita yang ikut di TPS masing-masing sudah dibagi. Jadi dengan keikutsertaan itu termasuklah yang berkolaborasi dengan PPK, Pak. Jadi sekretaris kecamatan kita itu di 12 kecamatan itu automatically dia berkolaborasi dengan PPK kita. Ada sekretariatnya di kecamatan dan juga di PPS-nya untuk tingkat kelurahan. Nah, ini kolaborasi ini kalau dibilang netralitas kita atau keberpihakan kita adalah keberpihakan bagaimana melaksanakan aturan peraturan dengan baik, SOP yang sudah ada itu kita laksanakan, bagaimana meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memilih yang terbaik tadi. Itulah sejatinya netralitas ASN yang sudah kita upayakan selama ini. Nah, karena ini semua sudah ada, aturan sudah ada. Kalau Bang Ramon ini kan termasuk tetangga nih Bang Bayani. Jadi kalau kemana-mana udah tahu, jadi tak bisa kita. Nah, ini kesini ya. Kalau kita di Dinas Kominfo menyampaikan informasi seluas-luasnya, bagaimana penyelenggaraan pemilu ini bisa dilaksanakan dengan baik. Itu konsep netralitas yang memang sudah diatur dengan undang-undang dan tidak boleh kita langgar. Terima kasih. Menarik sekali tadi pantun kura-kura dalam perahu itu.
Oke, Bang Pandra. Baik, Bang Rahman. Jadi sebenarnya partnership itu ya kalau di kepolisian, bahwa kita bersinergi media dengan polisi itu memang wajib dan harus ya. Tapi dalam penyelenggaraan pemilu yang sudah-sudah, misalkan dalam menentukan parameter pelanggaran pemilu, itu kan sering berbeda antara Polri, Bawaslu, bahkan Kejaksaan sendiri. Ya. Nah, ke depan itu bagaimana mengatasinya, Bang? Saya dengar dulu pernah ada Gakumdu ya, kalau nggak salah ya, pos-pos Gakumdu penegakan hukum terpadu. Sekarang bagaimana? Ya, baik, Maksimalkan. Bang Ramon, Bang Yadi, dan juga Bang Rudi. Ya, ini yang saya katakan tadi, bagaimana kita berkolaborasi. Karena bagaimana juga kita harus namanya together we are strong. Kerjasama atau kebersamaan kita merupakan kekuatan kita. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama dan juga sama-sama bekerja. Nah, ini dalam rangka untuk mensukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang ini, tentunya Polri sudah menyiapkan bagaimana kita berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu itu sendiri. Baik dari KPU, Bawaslu. Kita berkoordinasi dengan stakeholder kaitan dengan pengawasan terhadap pemilu itu sendiri melalui satuan tugas Gakumdu itu pasti ada. Nah, ini yang kita lakukan, termasuk netralitas Polri juga di sini ditunjukkan ya sama dengan kami ASN, termasuk Polri juga demikian, sudah ada instruksi dan aturan tegas dari Mabes Polri, dari Kapolri sampai Kapolda, maksudnya menginstruksikan kepada Polres-Polres, seluruh anggota personil Polri harus netral agar kita juga bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan itu secara objektivitas. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi tetap kita melaksanakan Satgas namanya Gakumdu, penegakan hukum terpadu yang nanti gabungan dari Polri, kemudian nanti dari Kejaksaan, termasuk dari Bawaslu dan sebagainya dalam rangka untuk pengawasan kegiatan-kegiatan ke depannya. Itu yang kami lakukan, Bang Ramon. Terima kasih. Pemirsa Batam TV, media kadang-kadang sulit melepaskan diri dari apa yang disebut dengan konflik of interest. Selain bahwa owner media juga merupakan ketua umum sejumlah partai, ini sekarang ada juga wartawan yang tercatat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Bagaimana nanti kita akan membahasnya secara lebih dalam lagi setelah iklan-iklan berikut ini. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
Pemirsa Batam TV, kita kembali lagi dalam dialog peran pers dalam menciptakan pemilu yang jurdil, damai, dan berkualitas. Nah, sekarang menyambung pertanyaan tadi itu, Bang Yadi, bagaimana kira-kira Dewan Pers memandang? Sekarang kan kita tahu, sama-sama tahu bahwa owner-owner media mainstream yang besar itu merupakan pimpinan partai. Bahkan teman-teman kita wartawan juga ada yang mencaleg, jadi caleg itu ya. Di satu media bahkan saya dengar di Jakarta itu dari direksi sampai redaktur pelaksana juga caleg ya di salah satu partai. Nah, apa aturan mainnya ini, Bang, menurut Dewan Pers ini? Oke, Bang Raymond mungkin dan pemirsa semua, saya udah menjawab pertanyaan ini banyak gitu kan. Berbagai daerah saya jawab. Dan Dewan Pers secara tegas sudah mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2022 yang kita sebarkan itu Desember 2022, 7 bulan lalu. Isinya salah satu isinya itu ada poinnya, itu adalah pertama, Dewan Pers menghargai bahwa hak politik itu adalah hak mendasar yang dimiliki oleh semua warga negara, dan itu dijamin oleh undang-undang. Jadi siapapun punya hak untuk dipilih dan memilih. Artinya itu hak politik yang paling mendasar. Tetapi tidak bisa dihalangi ya. Tetapi bagaimanapun pers itu punya fungsi sebagai wasit yang profesional. Sebagai wasit yang profesional artinya dia harus menyadari jika dia memilih profesinya sebagai pers, dia tidak boleh masuk ke gelanggang politik. Gitu kan? Artinya Dewan Pers memandang apakah jika dia mencalonkan diri, jika dia tercatat sebagai calon kepala daerah, calon anggota legislatif, dan bahkan dia sebagai tim sukses, dia harus mundur dari pers atau dia harus nonaktif dari pers. Dinyatakan dengan surat tertulis. Iya, dengan tertulis bahwa ini karena dia tercatat bahwa dia masuk ke gelanggang politik, dia sebagai salah satu kontestan, gitu kan. Kenapa? Karena dengan dia masuk di arena politik, dia tidak akan bisa fair lagi dalam membuat berita, dia tidak akan netral lagi dalam membuat sebuah berita. Artinya kita menjaga profesionalitas pers. Artinya ini udah final dari Dewan Pers, kan? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan pemilik media? Nah, di mana-mana kan mempersoalkan pemilik media ini seperti apa? Itu juga sama. Pemilik media itu kan warga negara. Warga negara, dia yang memiliki hak politik yang punya sama, hak yang sama. Dan dia dilindungi oleh hak memilih dan dipilih. Jadi punya preferensi dan lain-lain, dia punya hak yang sama, gitu kan. Dan contoh ini kan tidak hanya di Indonesia. Di Italia kita punya Silvio Berlusconi. Di Australia kita punya Rupert Murdoch. Di Thailand kita punya Thaksin Shinawatra, dan banyak lagi. Hampir semua pemilik media bahkan berpolitik, itu boleh-boleh aja. Tetapi, gitu kan, ingat bahwa media itu adalah bisnis kepercayaan, gitu kan. Meskipun beliau ini adalah berpolitik dan lain-lain, dan itu dijamin oleh undang-undang, tetapi dalam karya jurnalistiknya dan lain-lain tetap harus memandang bahwa ini adalah kepentingan yang lebih besar, bahwa semua harus fair, harus balance, dan tidak boleh keberpihakannya tidak dipelihara. Gitu. Ini penting, dan di Indonesia saya kira semua pemilik media harus seperti itu. Sama persis di Amerika juga terpolarisasi, mungkin karena ada dua partai itu ya, Bang ya. Ada Demokrat, ada Republik. Kalau Washington Post itu kalau saya tidak salah terlalu Republik. Sementara yang lain-lain seperti New York Times atau kebalik ya saya lupa, itu sangat Demokrat. Persis ya, sama Fox juga. Bahkan dalam debat kandidat antar presiden kemarin kita sama-sama lihat itu. Biden sama Donald Trump itu saling mengejek cara menyisir rambut, mengejek cara berpakaian. Apakah kita kan sekarang sedang menuju proses pendewasaan, pematangan demokrasi. Apa kita suatu saat akan sampai ke sana nanti? Atau begini hanya perkara kultur saja? Ya, kita kan budayanya beda dengan di Amerika. Kayak di Amerika, kayak kemarin gitu kan, ketika Patsy Widakuswara protes di arena KTT ASEAN kepada presiden. Kalau menurut pandangan teman-teman pers seperti saya sih wajar-wajar aja, tidak ada masalah. Tetapi kan culture itu kan tidak mengendaki di sini, gitu kan. Nah, bedanya seperti itu. Meskipun beliau orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara
Amerika, tetapi dari segi kebebasan dan lain-lain itu biasa-biasa aja dengan di Amerika seperti itu. Kan. Nah di Indonesia culture-nya itu kan timur, bukan western. Iya, gitu, betul, kan. betul. Bedanya seperti itu, ada unggah-ungguh dan lain-lain, itu harus paham. Gitu, kan. Nah itu kemudian dalam konteks ini gitu kan, saya tekankan bahwa media apapun itu berhak dalam editorialnya ya, untuk menyatakan dia mendukung mengendorse ini silakan aja, editorialnya loh. Seperti Jakarta Post, kemudian waktu tahun 2019 di dalam editorial tajuknya dia mengatakan bahwa dia mendukung Pak Jokowi. Wah, tegas ya, tegas, dijelaskan dengan tegas. Dengan poin itu gini, artinya seperti itu. Boleh nggak kita sekarang media? Ya boleh aja. Kenapa? Boleh, yaitu editorial, tetapi karya jurnalistiknya tidak boleh ada keberpihakan kepada siapapun. Karya jurnalistiknya itu harus tetap menjunjung profesional dan profesionalitas, dan dia harus berdasarkan kode etik jurnalistik. Nah, itu untuk media seperti koran, seperti apalagi tadi, seperti online dan lain-lain yang platformnya emang dia bangun gitu kan. Tetapi kan ada platform lain yang namanya frekuensi publik gitu kan. Frekuensi publik seperti TV dan lain-lain, free to air gitu kan. Nah itu kan punya publik gitu kan, nggak boleh. Bedanya begitu. Begitu ya. Untungnya Batam TV, karena saya lihat setengah Rudi setengah Ansar ya, masih bermain dalam ranah aman ini. Jadi kita sekarang ke Bang Pandan. Ya, Bang. Apa kabar cyber Polri cyber ya? Siap. Kalau dulu itu sangat aktif sekali itu Bang di pemilu lalu, bahkan teman kita wartawan pun sempat kena itu Bang, karena menulis di Facebooknya status mengenai perolehan suara ternyata tidak berbeda dengan data yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu. Akhirnya ya sempat semalam lah kami juga ramai-ramai kemarin menyuai pada pemilu yang lalu. Tapi begini Bang, dalam hukum itu kan ada bahasa ultimum remedium, betul. Bahwa penegakan hukum itu yang terakhir. Betul sekali. Yang paling penting itu adalah ikhtiar upaya sosialisasinya. Nah sekarang apa sosialisasi yang sudah dilakukan Polda Kepri untuk mencegah penyebaran konten-konten hoax, provokatif dan seterusnya? Ya, baik, terima kasih Bang Ramon. Tadi apa yang disampaikan oleh Bang Yadi betul sekali, bahwa di era keterbukaan informasi publik itu wartawan itu diberikan kebebasan untuk menulis. Dalam menulis itu tadi sudah dijelaskan, perlu adanya secara untuk kepentingan publik, istilahnya seperti itu kan. Namun juga di sini kami dari kepolisian betul apa yang disampaikan Bang Ramon tadi, bahwa kami bertugas itu ada 3 tahapan, yaitu bidang preemptif, preventif, baru represif. Nah di represif itu adalah ultimum remedium. Ultimum remedium adalah penghukuman terhadap seseorang itu atau terhadap suatu pelanggar itu adalah upaya terakhir. Nah itu kita Pak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo selalu membuat namanya konsep presisi. Apa itu? Ya mampu memprediksi setiap gangguan keamanan itu dari mulai potensi gangguan, jangan sampai menjadi ambang gangguan, apalagi menjadi gangguan nyata. Itu yang mampu memprediksi setiap anggota Polri itu. Yang kedua adalah respon cepat. Responsibilitas itu namanya responsibilitas adalah bagaimana kita merespon setiap kali potensi gangguan yang menjadi ambang gangguan. Baru yang terakhir adalah transparansi berkeadilan. Nah, dalam transparansi berkeadilan ini yang kita sebut ini bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk menegakkan hukum secara terbuka tadi. Jadi tidak bisa equality before the law. Azas persamaan hak di muka hukum. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan saat ini memang ada namanya patroli cyber. Nah, patroli cyber ini akan, ya saya katakan tadi, kalau memang ada konten-konten yang tentunya agak dapat mengarah kepada sesuatu yang dapat, yang saya katakan potensi gangguan, jangan menjadi gangguan dan gangguannya. Dan sekarang kalau kita mengumpulkan massa, Bang Ramon, tidak perlu lagi pakai berkuar-kuar, cukup di sosmed, datang semua massa itu. Nah, inilah yang kadang-kadang orang perlu adanya suatu himbauan-himbauan, dan kami selalu begitu mengatakan, ada suatu nanti kita bekerja sama, yang saya katakan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo juga ya Bang ya, artinya kita bekerja sama dari Dirjen Aptika dan sebagainya. Jadi kita selalu berkolaborasi, baik itu dari cyber, patroli cyber, kan kita sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Nah, bagaimana sebelumnya saya katakan ultimum remedium tadi, kita pasti akan memberikan suatu himbauan, memberitahukan bahwa konten Anda ini sangat membahayakan. Sudah ada seperti itu. Atau ada himbauannya? Ada. Ya itu kan tadi saya bilang preemptif tadi. Bukan ujuk-ujuk digaruk gitu ya. Tidak ada. Anda telah melanggar suatu informasi transaksi elektronik. Tapi kalau masih membandel juga baru kita namanya represif.
Nah, ini bagaimana untuk stabilitas daripada politik keamanan sosial sangat rentan sekali. Apalagi kita berharap nantinya di tahun 2024 apa Bang Ramon bilang, pemilu yang jurdil, kemudian damai dan berkualitas. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai nanti kita terbawa hoax, tiba-tiba nanti kesal daripada satu kelompok tertentu sebagainya, dia menghasut akhirnya ngirim lagi. Nah, itu yang kadang-kadang kedewasaan ini yang perlu kita ajak. Jadi sekali lagi kami himbau kepada seluruh para pemirsa Batam TV, setiap informasi yang Anda terima tentu harus Anda saring terlebih dahulu sebelum Anda sebarkan, atau saring sebelum sharing. Begitu Bang Ramon? Saring sebelum sharing. Kalau di Pemko sendiri bagaimana? Apa langkah-langkah kita untuk mengatasi problem-problem ujaran kebencian, konten-konten hoax, provokasi, supaya tidak terjadi masif lagi seperti pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, dalam berbagai kesempatan, Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi selalu menyampaikan keyword atau kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai semangat kebersamaan. Yang disampaikan adalah harmony in diversity. Memang komposisi kita saat ini di Kota Batam atau bahkan mungkin di Provinsi Kepri itu berasal dari berbagai budaya di nasional. Tapi unsur lokalitasnya ini sebetulnya sebagai perekat, Pak Yadi. Jadi di kita itu ada hal-hal yang masuk dalam konten kearifan lokal yang bisa menurunkan, cooling down kan itu. Ada mungkin kalau nak memilih yang terbaik itu mungkin dibikin dalam bentuk pantun. Nah, jadi itu sudah apa itu, ada sedikit tensinya itu sudah menurun. Itu pasti itu Pak. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita sampaikan kepada seluruh halayak masyarakat Kota Batam. Bagaimana kearifan lokal ini sebagai perekat itu bisa boleh berbeda dalam cara penyampaian, cara pandang, tapi pada saat umpamanya kita hal-hal yang inti dan hal yang pokok, kita harus bersama. Semua tujuannya kan untuk kebersamaan nih semua, bukan untuk memecah belah. Nah, upaya-upaya itu yang jadi dari sisi kontennya itu kita sampaikan, dan juga secara struktur juga kita berikan dalam berbagai kesempatan melalui media-media yang ada. Tentu lagi kembali lagi nih sama Bung Ramon nih, kita sangat berharap untuk beliau nih, karena tergantung beliau kata beliau udah masuk itu semua, seluruh pers masuk. Nah, di kami di internal kita sudah benahi, ada namanya PBNN, Pemerintah Kota Batam, National Org, dan yang berbasis ke seluruh sampai ke UPT, Pak. Unit pelaksana teknis itu di bawah dinas, itu semua menyampaikan bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pers. Dengan pers lagi. Ke Bang Ramon lagi nih, maksudnya dengan pers. Jadi bukan dengan yang lain. Jadi kita menempatkan teman-teman pers itu sebagai penyedia informasi yang pertama dan utama, supaya ini betul-betul informasi yang dihadirkan ini teruji, validitasnya oke, dan narasumbernya jelas. Dan inilah yang disampaikan kepada masyarakat, supaya hal-hal tadi yang tidak sesuai tadi itu tidak tersampaikan. Kalau hal yang belum valid sampai ke masyarakat, dijadikan itu referensi. Itu tadi yang disampaikan Pak Pandra. Orang menjadikan itu sebagai dasar dia untuk melakukan sesuatu, melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena dia dapat informasi yang tidak benar. Nah, ini yang kita kurangi dengan berbagai upaya-upaya itu. Kita pastikan seluruh informasi-informasi yang diasup oleh masyarakat itu sudah betul-betul valid. Kalau belum ada undang-undang keterbukaan informasi publik, memang sudah kita itu ada juga undang-undang ITE. Nah, kan di situ. Jadi ada penyeimbang lah. Jadi bukan dibenturkan tapi diseimbangkan. Boleh kita mendapatkan informasi apapun atau men-sharekan informasi, tapi dia sudah teruji kebenarannya. Nah, ini mungkin Bang Ramon. Sekali lagi kami sangat berharap. Kalau pers ini kan sebenarnya gampang saja, Bang Yadi. Dia baru di Panjaitan nih, sehari-hari kami panggil RP, Bang. RP, rupiah. Biar ada nilai ekonomisnya. Kalau media ini kan yang paling penting kerjasama, sosialisasi. Apapun bisa kita suarakan. Tapi itu menarik. Tadi saya kasih garis bawah soal kearifan lokal. Sebenarnya kita di Melayu ini. Oh iya, betul. Sudah banyak sekali kearifan lokal. Dan kalau kami istilahnya itu adalah cooling system. Itu yang disebut dengan cooling system. Kearifan tadi masuk betul, cooling system. Bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semua stakeholder. Jadi kita tidak bisa yang di level atas sebagai penyelenggara pemilu, kami yang kita sebut dengan 3 pilar dengan penyelenggara pemilu, nggak bisa kalau nggak sampai ke bawahnya. Nah, itu yang namanya diseminasi informasi harus betul-betul sampai. Bagus ya, yang cooling system itu kita pernah ngobrol sama Pak Kapolri bilang seperti ini. Jadi
biar aja yang omak tuh di atas, tapi di bawahnya itu selesai. Ya, smooth pengakarnya itu. Kayak dulu itu kan 2 pemilu yang lalu di bawahnya itu. Di bawahnya itu. Sekarang kebalik. Yang di atas ngopi-ngopi kita ketawa. Yang di bawah bertarung, kejar-kejaran bareng sama saudara sendiri kan. Cooling system keren itu. Cooling system. Cooling system. Misalnya di Gurindam 12 itu, Ya, Bang Budi. betul, Itu ya. kan banyak sekali kaedah-kaedah. Pesan-pesan. Barang siapa yang memelihara kuping, hal yang buruk tiadalah berdamping. Barang siapa memelihara tangan dan lisan, kaedah-kaedah buruk pasti bisa dielakkan. Ini ditulis pada abad ke-18. Ya, Gurindam. Jadi Raja Ali Haji sudah tahu bahwa hoax, ujaran kebencian itu sudah tahu. Ini Sangat karya membahayakan. sastra yang sangat visioner Berharga, sebenarnya. ya. Ada baiknya kalau kita misalkan ya bersama-sama nanti suatu saat kita ngobrol lagi nih, Bang. Siap, Ngopi iya, lagi, Bang. siap. Kita harus sosialisasikan lagi nih. Harus Tadi kita Bang ngobrol ini harus Nah, ditangkap. ini dia. Ini RP lagi nih. Nilai ekonomis lagi. Ada yang ingin saya sampaikan satu tentang hoax Siap. ini. Oke, Bang. Jadi saya ingin flashback mengajak kepada pemirsa ya di Batam ini bahwa yang memporak-porandakan kita, di konflik ini, yang namanya Poso, Apo, ini diawali dengan hoax dan berita macam-macam. Dan hoax ini terkait juga dengan peran pers bagaimana tidak merespon itu, dan bagaimana mereka harus memberikan fakta-fakta yang sebenarnya. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, ingat ya, pada tahun 2019 ada penelitian dari Oxford University bahwa para buzzer itu, para hawkers gitu ya, kita bilang gitu, mereka itu dibayar gitu kan. Dan banyak yang bayar, apakah itu Sudah jadi rasio umum. apakah itu orang yang berkepentingan gitu kan. Di situ katakanlah ada korporasi, ada orang pribadi, ada kepentingan politik, ada lain-lain, banyak di situ. Hati-hati jangan sampai kita dipecah belah. Betul. Nah, ini Bang Hedi, cara termudah dan simple untuk menarik perhatian massa itu kan dengan expose, salah satunya expose media massa. Tapi kan juga media massa dilarang untuk menjadi peramal cuaca, mengabarkan spekulasi-spekulasi mengenai partai mana yang akan jadi pemenang, ya, pemimpin atau presiden mana yang banyak suaranya. Nah sekarang di media-media mainstream terutama sering menampilkan survei-survei politik versi mereka. Apakah ini dibenarkan atau tidak? Nanti kita akan sambung setelah iklan berikut. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Menikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Pemirsa Batam TV, kita nyaris sampai ke penghujung dialog. Nah, jadi kita sekarang ke Bang Yadi. Bang, bagaimana tadi itu Bang? Pers itu tidak boleh jadi peramal cuaca. Ya, nggak boleh harus memberikan spekulasi-spekulasi siapa partai yang akan menang. Sementara banyak media-media mainstream yang sudah obral-obral survei ini. Bang Yadi ngelihatnya gimana? Boleh nggak kita di media nih bikin survei sebenarnya? Ya kalau media artinya surveinya kan saya lihat itu kalau media secara entitas media banyak surveinya kan di media sosial. Tetapi kalau yang melakukan survei secara akademis seperti mimbar akademis, seperti lembaga survei, itu kan mereka melakukan surveinya itu bukan medianya, tetapi ada perusahaan media yang lembaga survei dengan media, kemudian dia mendirikan lembaga survei seperti Kompas, apa macam-macam. Dan seperti survei yang ada siapa sih nanti itu kan ada SMRC, ada LSI dan lain-lain, itu banyak itu kan. Kemudian hasilnya diaplikasi oleh media. Sebetulnya kepentingan dari survei tersebut itu adalah lebih kepada kepentingan partai politik atau kontestan politik, bagaimana dia memacu suara dan lain-lain gitu. Tetapi dengan yang sudah dipublikasi dan lain-lain sehingga akan mempengaruhi preferensi politik orang, gitu. Pasti itu seperti itu. Dan kalau untuk yang ketika masuk ke KPU, ketika dia dimulai proses kontestasi politik itu secara resmi setelah pendaftaran dan ditetapkan, itu lembaga survei kan harus daftar ke KPU. Nanti seleksinya ada di KPU. Bagaimanapun itu adalah sebuah mimbar akademis dan kemudian proses demokrasi dimanapun itu ada survei dan kita harus hargai itu. Tetapi dalam jangkauan bahwa di situ harus ada disclaimer bahwa ini adalah survei bukan hasil sebenarnya. Gitu kan. Ya publik tercerahkan seperti itu. Kemudian yang kedua juga kan quick count. Kita ada problem dengan quick count. Quick count itu waktu tahun 2019 kemudian kita judicial review ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tetap menolak judicial review-nya ada, dan quick count harus tetap ditayangkan jam 15 gitu kan. Setelah jam 3 waktu Indonesia Barat setelah pemilihan 2 jam setelah pemilihan setelah pencoblosan. Kenapa itu? Karena ada kekhawatiran mempengaruhi bahkan running text itu berarti nggak boleh lagi ya? Harusnya seperti itu nggak boleh gitu. Nggak boleh setelah jam 15. Tetapi gitu kan. Dewan Pers kemudian dan juga masyarakat pers pada waktu itu mungkin termasuk sekarang juga itu menganggap hasil dari Mahkamah Konstitusi itu justru dikhawatirkan akan berpotensi justru tumbuhnya kecurangan. Kenapa? Kalau seandainya 2 jam setelah pencoblosan baru disiarkan quick count-nya itu, ya itu berarti ada 2 jam itu, 2 jam sudah selesai quick count. Ya, tak ada lagi. Artinya quick count-nya tidak jadi disiarkan dong. Makanya tahun 2019 semua televisi menyiarkan quick count jam 1. Mereka bersepakat untuk melanggar itu karena logis. Karena jam 1 di Indonesia Barat berarti kan udah jam 3 di Indonesia Timur. Jam 2 di Indonesia Tengah. Artinya proses pencoblosan sudah berakhir. Finish, sudah selesai, tidak akan mempengaruhi lagi preferensi politik orang gitu kan. Ini tinggal dilihatnya seperti itu. Dan saya kira quick count itu di semua negara kan wajar gitu kan. Cuma jangan sampai diumumkan sebelum proses pencoblosan itu selesai, itu saja. Bagaimana pula dengan advertorial, periklanan? Ini saya punya modal besar, punya kapital besar, saya datang ke satu media, tolong promosikan bahwa saya adalah manusia setengah dewa, misalnya seperti itu.
Itu kan akan kita kasihan dengan yang tidak punya kapital, tidak punya modal sebenarnya. Nah, ada aturan main nggak Bang? Tentang periklanan, kontennya misalnya. Pemilu ya? Pemilu, iya. Nah, kalau terkait dengan pemilu, caleg-caleg gitu misalnya. diatur di PKPU ya. Di PKPU, ya ini teman-teman media juga sih. Apa namanya? Di situ aturannya itu, salah satu di PKPU itu, bahwa apa namanya, konten editorial itu diatur khusus dan semuanya berimbang. Misalkan media ini dapat ini, media ini dapat ini, media ini dapat ini. Satu. Kemudian yang kedua, harganya itu sama. Kuenya dibagi merata. Iya, kayak mau media kecil, media besar harganya sama gitu kan. Ya kalau media kecil biasa mungkin akan biasa gitu kan, akan luar biasa mendapatkan harga jika itu di atas red card-nya dia. Kalau media besar mungkin, kalau media besar mungkin akan wah kok kecil kan gitu. Tapi aturan PKPU-nya begitu gitu kan, seperti itu. Jadi artinya yang mengatur KPU sendiri iklan, termasuk editorial, karena kan ada do and done-nya gitu. Kalau teman-teman pengen detail, kita bisa buka PKPU yang baru disahkan oleh KPU. Oke, nah terakhir ini sebagai Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak nih Bang laporan-laporan pengaduan sengketa pers yang masuk ke Dewan Pers terkait pemilu? Secara umum sengketa pers yang masuk ke Dewan Pers itu dari Januari sampai dengan bulan September ya, September ini 500-an. 500-an aduan gitu kan. Itu aduan secara umum. Nah, bagaimana dengan sengketa pemilu gitu kan? Karena kan pemilu ini baru mulai gitu. Tapi yang masuk itu ya 5 atau 6 kasus yang terkait dengan kasus-kasus politik gitu kan. Misalnya salah satunya apa nih Pak, kalau boleh diceritain ke pemirsa? Ketika PDIP melaporkan media group, Media Indonesia gitu kan. Dalam konteks Mbak Mega terkait dengan pidatonya Bu Mega. Itu melihat framing dan lain-lain, kemudian Dewan Pers melihat yang diadukan kan ada dua, pertama itu editorial Media Indonesia, kemudian yang kedua itu produk persnya. Yang editorialnya kita anggap bahwa itu adalah editorial sikap pers ya. Sikap ya harus dilawan lagi dengan editorialnya mereka mengirimkan juga. Kemudian yang kedua ada ada kesalahan kode etik karena ada framing dan lain-lain. Kita anggap itu adalah kesalahan kode etik dan itu sudah selesai antara PDIP dan media. Sudah diselesaikan Dewan Pers dan mereka udah happy ending. Secara adat. Yang kedua juga banyak kasus-kasusnya, kemudian juga ada kasus Partai Gerindra, ada kasus apa macam-macam, kemudian terakhir kemarin itu yang kita tangani langsung berdasarkan pengawasan dari kami itu adalah komentarnya Pak Sudirman Said. Komentarnya Pak Sudirman Said yang mengatakan bahwa AHY bla 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 dari Kubu Anies ya, gitu kan, dari Kubu Anies macam-macam. Nah, kami menelusuri itu, kami memanggil medianya. Nah, ternyata itu yang Pak Sudirman Said tidak berkomentar. Ternyata ada nomor handphone seseorang yang memberikan informasi kepada pers, dan kemudian pers tersebut tanpa verifikasi menaikkan beritanya. Itu ya? Yang dia kira itu adalah yang memberikan itu Pak Sudirman Said, ternyata orang lain, gitu kan. Nah itu setelah Pak Sudirman Said membantah, kemudian timnya juga membantah, ternyata baru klarifikasi dan akhirnya di take down beritanya. Ada 4-5 media yang menayangkan, tapi sudah selesai juga. Tapi inti dari itu, saya ingin memberikan pesan kepada pers dan publik, ya, untuk pers itu mereka harus setiap mendapatkan informasi dari manapun, dia wajib melakukan verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi. Dan itu yang tidak dilakukan, dan ini wajib. Verifikasi, konfirmasi, klarifikasi. Kemudian yang untuk masyarakat, ingat, untuk masyarakat semuanya, siapapun itu, bagaimanapun itu, jangan sekali-sekali memberikan informasi yang salah kepada pers, dan kemudian pers akan membuat pers itu terjebak dalam lingkaran-lingkaran yang memang beritanya itu tidak betul, gitu kan. Dan ini berbahaya karena informasi tersebut bisa dikatakan hoax. Ketika kami melaporkan bahwa ini berita hoax dan lain-lain, ditanganinya bukan oleh pers, ke Pak Pandra, gitu kan, pidana ya Pak Pandra, gitu kan.
Dewan Pers sudah sangat banyak mengatakan bahwa ini bukan produk pers. Ketika bukan produk pers, ya maaf saja, bukan ke kita, bukan di Kebon Sirih, di Itu bisa dilanjutkan di Trunojoyo. Gitu. Itu tadi pengaduan Dewan Pers. Sekarang kita ke pengaduan Polda nih. Kita dengar Polda Kepri sedang mensosialisasikan sebuah aplikasi yang luar biasa, Super Apps ya. Iya, Super Apps. Itu gimana itu, Bang? Jadi ini adalah suatu program Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, di mana beliau ingin sekali kehadiran Polri itu betul-betul dekat di hati masyarakat. Nah, sekarang kita sudah di era milenial, di era digital. Kita panggil makanan saja sekarang ibaratnya sudah pakai GoFood ya. Nah, seperti itulah platform-platform. Kenapa Polri tidak seperti itu? Bapak Kapolri langsung menginstruksikan salah satunya bagaimana di era digital 4.0 ini warga masyarakat dimanapun berada untuk bisa dengan one touch service. Dalam satu sentuhan itu bisa kita mendapatkan suatu informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Salah satunya bagaimana kita dapat kepada para pemirsa Batam TV dimanapun berada, apabila Anda mendapatkan suatu gangguan keamanan ataupun juga Anda melihat adanya gangguan keamanan atau memerlukan kehadiran Polri, itu bisa langsung mengontak ke yang masih manualnya adalah 110 adalah telepon bebas pulsa. Itu yang satu. Yang kemudian ada lagi yang namanya aplikasi Polri Super App. Nah, ini aplikasi Polri Super App ini memang sudah diluncurkan beberapa saat yang lalu ya, artinya sudah setahun lebih, dan ini sangat berguna. Kami ini dari mungkin tingkat Mabes Polri sampai di Polda sampai di Polres. Bahkan aplikasi Super App ini sangat berguna apabila kita berada di suatu lokasi. Tingkat-tingkat kerawanan apa sih yang akan bisa diketahui dan harus kita mengantisipasi. Kita ketahui bahwa rumus kejahatan itu adalah adanya niat dan adanya kesempatan, terjadilah kejahatan. Makanya harus waspadalah. Promo Seperti itu. Jadi memang sangat mudah sekali. Kita tinggal mendownload di aplikasi baik itu di Play Store maupun di App Store. Kita nanti setelah, dan juga jangan lupa setelah mendownload itu, Anda juga harus mengunduh, ya artinya setelah mengunduh juga meregistrasi, karena ini akan tercatat, artinya sesuai dengan akun kita, artinya kita tercatat bahwa ini sesuai dengan nomor induk kependudukan. Di sini ada 13 fitur yang ada, salah satunya bagaimana Anda melakukan pengaduan yang kita sebut dengan Dumas Presisi, pengaduan masyarakat secara presisi. Kemudian Anda juga bisa melakukan suatu panggilan darurat yang tadi 110 itu adalah melalui secara manual, tetapi ini juga bisa seperti ini. Dan yang terpenting lagi, Anda berada dimanapun berada Anda di seluruh Indonesia, artinya di wilayah hukum 34 Polda di seluruh Indonesia akan melihat di sini. Di sini dapat sekali kita melihat, umpamanya kita di Kota Batam, ini apa sih kerawanannya? Nah, kerawanan itu adalah untuk kita bisa menghindar atau kita mewaspadai hal tersebut. Makanya sekali lagi, bagaimana kita dapat melakukan suatu kerjasama masyarakat bersama Polri, karena Polri itu tanpa adanya dukungan masyarakat tidak akan mungkin terlaksana situasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Nah, itu yang kita sebut dengan community policing. Jadilah polisi bagi diri Anda sendiri dan lingkungan Anda, dan Anda dapat membantu Polri. Luar biasa. Demikian. Waspadalah. Nah, sekarang bagaimana kita mewaspadai data pemilih ini? Sekarang data-data pemilih banyak sekali yang disalahgunakan. Dan herannya, Bang Rudi, itu caleg-caleg kita sudah punya itu data pemilih, lengkap dengan alamat penduduknya, lengkap dengan tanggal lahirnya, itu dan bagaimana cara penyebarannya sudah nggak ngerti, terlalu canggih sekarang. Gimana Bang, persoalan data pemilih di Pemko sendiri bagaimana cara mengatasinya, memfinalisasikan? Ya, kita tarik sedikit ke belakang bahwa itu adalah sebuah bentuk dukungan kita kepada penyelenggara pemilu, khususnya dalam suplai data. Itu yang pertama. Banyak hal lain lagi yang sudah ditegaskan Bapak Wali Kota Batam supaya seluruh perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu memberikan supporting. Jadi dari awal tahun kemarin juga sudah dibahas itu supaya dilakukan secara terukur. Apa yang disupport dalam bentuk seperti apa, bagaimana SOP-nya, semua harus clear. Dan jangan sampai dukungan kita itu tidak sampai kepada penyelenggara yang mengakibatkan tadi yang kita harapkan pemilu yang jujur dan berkualitas tadi. Nah, itu tujuan akhirnya ke sana. Nah, salah satunya adalah data yang dibutuhkan itu dari teman-teman dinas kependudukan, itu kan centralized di Ditjen Adminduk. Itu sudah di mapping data yang terakhir, itulah yang disampaikan kepada KPU untuk dilakukan coklit atau pencocokan dan penelitian, ada perubahan
sampai dia nanti ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Itulah yang jadi acuan. Nah, lebih prospek dari situ mungkin Bang Ramon sama Bang Yadi, Pak Wali juga berharap pendulum demokrasi ini kalau bisa sejalan dengan pendulum ekonomi, kan? Nah, itu jangan sampai kontradiktif ya. Boleh, karena pendulum demokrasi ini kan datang nih terus, berjalan terus. Jadi kita baru selesai pandemi kemarin, betapa dahsyatnya kebersamaan kita semua untuk menghadapi itu. Kenapa tidak? Kita kan punya semangat untuk bersama nih. Supaya momentum kebangkitan ekonomi kita sekarang ini jangan sampai terciderai atau malah terhambat oleh pendulum demokrasi yang sudah mulai ini. Ini perlu lagi-lagi peran kawan-kawan media nih supaya bisa bersama, ini bisa sejalan. Ekonomi yang sudah mulai tumbuh 6,8% ini jangan sampai ada gangguan. Sekarang mungkin ada sedikit kisruh, ya kita sama-sama dengan Pak Pandra dan seluruh jajaran kepolisian kita bisa cooling down itu. Mari sama-sama bahwa Batam yang semakin gemilang dan semakin terbilang adalah impian kita bersama. Amin. Baik, Bang Yadi, Bang Pandra, Bang Rudi Panjaitan, kita sudah sampai di akhir sesi dialog kita. Jadi sekali lagi ini perlu kita sampaikan bahwa dialog ini terselenggara kerjasama dari SPS dan Batam TV, SPS Provinsi Kepulauan Riau, Serikat Perusahaan Pers, dan juga dimotori oleh Dewan Pers. Nah, sekarang closing statement, bagaimana pemilu ini betul-betul udahlah pertarungan ide dan gagasan saja, nggak usah dibawa-bawa ke hati, karena kita tahu bahwa pemilu yang damai itu juga akan menjadi barometer bagaimana kematangan demokrasi kita nanti, kemajuan kita menjadi sebuah bangsa yang hebat di masa depan. Silakan Pak Yadi. Pers itu tuannya kan publik. Salah satu tugas utama pers itu adalah menjaga kepentingan publik. Apa kepentingan publik yang utama? Kepentingan publik yang utama dalam proses demokrasi itu adalah bagaimana supaya proses demokrasi ini berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan sistem yang ada, profesional dan betul proporsional. Nah, tujuan dari proses demokrasi dan tujuan dari pers itu bukan hanya sekedar partisipasi politik, bukan hanya sekedar keamanan, tetapi kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang menjaga integritas, pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah dari. Makanya pers itu punya fungsi yang sangat luhur di sini untuk memberitakan berita yang betul-betul berguna bagi publik. Publik bisa paham dan secara jelas memahami bahwa apa yang dia pilih itu adalah benar dan bisa menjadi pemimpin yang amanah. Pers punya kepentingan untuk menyampaikan itu. Terima kasih Bang Yadi. Bang Rudi, apa Bang? Ya, fungsi sentral ASN sudah sama-sama publik Kota Batam tahu bagaimana ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, itu semua di Undang-Undang 29 tentang terkait pelayanan publik itu sudah ada. Dan yang terakhir adalah perekat persatuan bangsa dan negara. Ini sebetulnya sebagai acuan utama seluruh ASN di Pemko Batam yang dikomandani Bapak Wali Kota Batam secara simultan berjenjang naik bertangga turun bisa melaksanakan fungsi ini dengan baik. Tentu hal-hal yang selama ini sudah diatur sedemikian rupa. Ada pepatah yang mengatakan ASN ini adalah ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Dia tidak terlalu jauh, ditinggikan seranting, didahulukan selangkah untuk mengatur melaksanakan pelayanan publik, termasuklah tadi untuk penyelenggaraan pemilu di 2024 untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin kita yang berkualitas. Demikian, terima kasih. Mari sama-sama untuk mengurai berbagai permasalahan. Ada perbedaan, silahkan kita sisihkan, persamaannya yang kita lihat untuk membangun Batam Kota Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Pandra, silakan. Ya, baik. Dalam mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, tentunya kita tinggal menghitung bulan dan menghitung hari. Berkaitan dengan itu juga, kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai anggota Polri, sebagai garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tentu di sini perlu dengan tagline yang kita sebut dengan pemilu yang jurdil, kemudian damai serta berkualitas. Jadilah para pemilih yang tentunya berkualitas,
hati boleh panas tetapi kepala harus dingin, dan tetap kita menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Semoga para pemilih peserta pemilih nanti menjadikan partisipasi yang tentunya dapat menjadikan suatu rangkaian kegiatan ya. Kami dari kepolisian tentunya mengamankan dari pesta demokrasi ini ada 2 tahapan, yaitu pemilihan Pilpres yang kita sebut dengan Operasi Mantap Brata. Kemudian satu lagi kalau tentang pemilihan legislatif maupun kepala daerah itu namanya Operasi Mantap Praja. 2 operasi tersebut ya, Mantap Praja. Jadi ada Mantap Brata untuk pemilihan Pilpres, kalau untuk pemilihan legislatif ataupun kepala daerah Mantap Praja. Nah, 2 operasi ini tidak akan bisa terdukung tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam membina, memelihara keamanan dan ketertiban. Dan sekali lagi, sukses selalu untuk warga masyarakat Indonesia yang kita cintai, damai selalu di hati, dan mari kita ciptakan kondusivitas Kamtibmas. Demikian, salam presisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan jangan lupa ngopi. Dan jangan lupa ngopi. Terima kasih Pak Yadi, sekali lagi terima kasih Bang Patra, terima kasih Baru sudah hadir di studio kami, studio Batam TV. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah persamaan kita dalam dialog ini. Saya Ramon Demora mengucapkan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Daun pandan, daun selasih, cukup sekian dan terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Batam TV, inspirasi Kepri.